sejahtera dalam Tuhan Yesus, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Lukas 16 pasal 19 ayat 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dengan nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik dan penuh belas kasihan di surga, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana diri kami, kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah, sehingga kami mendengar suara dari surga menyentuh lubuk hati kami terdalam. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan yang menarik, dia seorang guru yang hebat sekali. Ketika dia menceritakan kasus ini, dia memberi kontras yang sangat bagus. Ada seorang yang kaya dan kayanya bukan main. Ada orang yang miskin, miskinnya bukan main. Dikontraskan.
Sebab itu saya beri tema renungan saat ini yaitu kekayaan dan kekekalan. Harta benda dan surga dan neraka. Melalui kisah Lazarus ini kiranya saudara tahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini seperti mampir ngombe. Kita seperti musafir, cuma sejenak. Kita seperti ke bandara, cuma sekedar check in. Habis itu kita terbang ke rumah kita sendiri. Ibu bapak, di zaman Yesus, yang namanya kekayaan, di zaman perjanjian lama, yang namanya kekayaan adalah bukti seorang diberkati oleh Tuhan. Tetapi inti perumpamaan ini menjelaskan bahwa orang kaya itu tidak dihukum, tidak dimasukkan neraka karena kaya. Juga Lazarus masuk taman Firdaus, tempat bernama surga, bukan karena kemiskinannya. Di perjanjian lama ada tokoh-tokoh Alkitab yang besar, yang kaya dan direstui oleh Tuhan. Abraham, Ayub, Daud, Salomo. Mereka berlimpah-limpah dengan emas, berlimpah-limpah dengan perak, dan mereka tidak dikuasai hartanya, tapi mereka mencintai Tuhan. Bukan saja di perjanjian lama, di perjanjian baru ada Cornelius, ada Nikodemus, ada Yusuf dari Arimatea. Ada perempuan-perempuan yang menunjang kehidupan Yesus. Jadi kekayaan itu direstui oleh Tuhan. Ibu bapak, ketika seorang kaya, seorang harus sadar siapa yang memberi kesehatan, siapa yang memberi kecerdasan, siapa yang memberi bakat, siapa yang memberi peluang. Seluruh dunia, kekayaannya adalah berasal dari Tuhan. Hasil tambang, hasil hutan, hasil perikanan yang nilainya triliunan, itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara dan saya dapat hidup sekarang, ini juga karena kemurahan Tuhan. Kekayaan dan kekekalan, kekayaan dan surga dan neraka. Kita belajar dari Lazarus. Lazarus satu-satunya orang yang miskin dijelaskan di kisah ini. Yang begitu miskinnya, begitu sakitnya, sampai tidak bisa mengusir anjing-anjing. Dia terlalu lemah untuk mengusir anjing yang menjilati boroknya. Kalau kita bicara tentang anjing, kita punya konotasi baik. Anjing herder, anjing bulldog. Tapi anjing di zaman Yesus adalah binatang yang najis, yang patut dihindari. Lazarus tidak dapat makan sehari 3 kali dengan normal. Dia hanya dapat makanan sisa-sisa dari pesta pora seorang yang kaya. Diceritakan Lazarus meninggal. Ketika Lazarus meninggal, dia tidak mendapat upacara penguburan tradisi orang Yahudi. Tidak ada peratap yang dibayar. Tidak ada rempah-rempah yang merempahi jenazahnya. Tidak ada kuburan yang megah. Yang ada adalah sekedar dimakamkan. Orang-orang sekitarnya mungkin berkata, syukurlah Lazarus sudah meninggal. Dia hidupnya merepoti saja. Sekarang dia meninggal. Terpujilah Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang orang kaya, bicara tentang Lazarus, itu bicara tentang kematian. Orang kaya ini sangat kaya, seringkali mengadakan pesta, hatinya gembira, tidak ada kebosanan di dalam hidupnya. Kalau sekarang dia berpakaian dari Perancis, berpakaian dari Itali,
berpakaian dari Hong Kong, dari Jakarta, berpakaian dengan nilai yang mahal dan mutu yang baik. Dan dia mengadakan pesta. Setiap banyak waktu dia melakukan pesta yang meriah. Mengundang teman-temannya. Tidak ada yang membosankan dalam hidupnya. Tetapi untuk Lazarus, untuk orang kaya, ada perbedaan yang mencolok. Tapi ada persamaan. Persamaannya orang kaya maupun orang miskin suatu saat akan meninggal. Ini adalah penyetara yang hebat. Orang kaya dan orang miskin bisa berbeda dengan rumahnya. Rumahnya per meter persegi orang kaya itu sangat mahal. Bisa berbeda dengan kendaraan. Orang miskin bisa jadi tidak punya rumah. Tetapi juga tidak punya mobil. Tetapi orang kaya bisa punya mobil yang banyak. Mobil yang mewah. Mobil yang harganya miliaran. Yang menarik, ketika mereka meninggal, orang kaya maupun miskin menjadi jenazah. Jasadnya akan membusuk. Sebab itu ibu bapak, kematian adalah penyetara yang hebat. Kematian Lazarus terjadi lebih awal. Seharusnya menjadi ingatan untuk orang kaya. Bahwa dia boleh kaya, itu tanda berkat Tuhan. Tapi dia harus toleransi. Harus mengamalkan hartanya untuk menolong orang lain. Kematian berada di pintu depan rumahnya. Tetapi kematiannya tidak mencairkan hatinya untuk berbelas kasihan. Saya khawatir ada cukup banyak orang yang tidak memikirkan kematian. Tidak mengingat sejarah bahwa Yesus mati 2000 tahun lalu di Golgota. Tidak mengingat sejarah bahwa Yesus bangkit. Ibu bapak, Alkitab berkata, setiap kita akan meninggal. Sesudah itu dihakimi oleh Allah. Kita harus bertanya secara serius. Setelah kita meninggal, kemana jiwa kita? Di balik kubur ada apa? Tahun 70-an saya SD, SMP, SMA. Sekarang sudah tahun 2021. Rentang waktu 40 tahun. Berjalan begitu cepat. Sebab itu Alkitab berkata, kehidupan ini seperti uap. Kehidupan ini seperti pelari. Kehidupan ini betul-betul cepat. Tapi saya bersyukur. Saya sudah melewati 40 tahun sejak SMA. Bersyukur diberi Tuhan usia seperti begini. Tidak semua orang bisa berusia seperti kita. Saya punya teman SMA beberapa yang meninggal ketika dia masih SMA. Minimal seingat saya di kelas saya ada 2. Artinya apa? Kematian tidak mengenal umur. Saya kenal seorang pendeta yang meninggal dalam usia 40 sekian, 41-42. Dan istrinya baru-baru ini diemeritasi dalam usia sekitar 60 tahun. Dan yang menarik, mamanya meninggal dalam usia 87 tahun. Pelajaran apa yang dapat kita terima? Seorang mama, seorang yang tua, tidak tentu mendahului yang lebih muda. Sebab itu ibu bapak, saudara dan saya harus mengingat kata pengkhotbah yang mengatakan, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Bukan berarti kita tidak boleh menghadiri ulang tahun teman kita. Tidak boleh menghadiri pesta pernikahan anak teman kita. Tapi satu hal, saudara harus seperti orang kaya itu sadar bahwa setiap hari kematian terjadi.
Dan kita ini sedang antri untuk menuju kematian. Usia tidak menjadi masalah. Saya kenal beberapa orang yang meninggal dalam usia belia. Yang satu di bawah 30, yang satu di bawah 50. Dan bagaimana dia meninggal? Dia meninggal karena terpeleset di rumahnya. Artinya apa? Meninggal tidak harus kecelakaan pesawat udara. Meninggal tidak harus kena kanker stadium 4. Artinya apa? Sewaktu-waktu saudara dan saya harus ingat. Entah kita miskin, entah kita kaya, entah kita konglomerat, entah kita apa saja. Penyetara yang hebat adalah kematian. Ibu bapak, peristiwa Lazarus ini sesuai ajaran Yesus yang lain. Di balik kubur ada tempat. Tempat itu bernama surga. Tempat itu bernama neraka. Ada orang yang berkata, Pak Lim, tidak masalah masuk neraka. Di situ saya banyak teman. Tapi ibu bapak, saya beritahu serius. Di neraka tidak ada persahabatan. Karena apa? Orang menderita. Neraka dilambangkan tempat yang gelap gulita. Artinya apa? Neraka adalah tempat orang menderita, saudara. Gelap gulita artinya apa? Tidak ada lilin yang menari. Ketika seseorang memasuki guanya. Memasuki gua. Dia pakai senter di kepalanya, senter di tangannya. Tiba-tiba baterainya habis. Di tempat yang sangat gelap itu terjadi apa? Terjadi hanya perenungan, penyesalan, andai kata. Dan yang menarik lagi, kata menderita di perumpamaan ini diberitakan 4 kali. Artinya apa? Tempat itu betul-betul menderita, saudara. Dan yang menarik, orang kaya ini minta setetes air. Dia tidak minta setelaga air. Dia tidak minta 1 jirigen air. Tapi dia minta cuma 1 tetes air saja, saudara. 1 tetes. Alangkah bedanya. Ketika dia pesta pora, tidak ada penderitaan. Pelayannya berlarian melayani dia. Dia omong anggur, segera keluar anggur. Dia omong capjai, segera keluar capjai. Karena apa? Dia sangat-sangat kaya. Tapi yang menarik, ketika di alam penderitaan, 1 tetes air saja dia tidak mendapatkan. Saudara, neraka adalah penjara kekal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Allah di surga tidak pernah mengirim orang ke neraka. Sebab itu 2000 tahun yang lampau, seperti kata Alkitab, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jikalau ada seorang konglomerat keliling dari pemukiman miskin, memberikan tawaran 3 triliun, saudara, kita yakin konglomerat itu baik. Baik sekali, 3 triliun, bukan 3M. Tetapi kalau konglomerat itu membiarkan anaknya bekerja di tempat pemukiman, menderita di sana untuk melayani orang yang miskin, orang yang sakit, kita akan tahu konglomerat itu luar biasa. Allah di surga tidak mengutus nabinya saja, tidak mengutus malaikatnya saja, tapi Allah di surga mengutus Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal untuk datang ke dunia, mati di salib menanggung dosa, dan bangkit. Dengan kata lain,
Allah tidak ingin menghancurkan dunia. Allah tidak ingin merusak dunia. Tapi Allah ingin mendamaikan setiap orang dengan dirinya. Supaya tidak masuk neraka. Supaya tidak dimurkai karena korban darah Yesus disalib. Ibu bapak, bagaimanakah seorang dapat bebas dari neraka? Topik ini dibahas dalam perumpamaan ini. Orang yang kaya ini sekali lagi masuk neraka, masuk tempat penyiksaan bukan karena kaya. Tapi dia tidak peduli sesama. Dia tidak peduli Allah yang suruh menyatakan kasihnya kepada sesama. Dia mengabaikan Allah. Yang menarik saudara, ketika orang kaya ini berkata, tolong, di dunia 5 saudara saya masih segar bugar. Lazarus beritahu, ada surga, ada neraka. Apa kata Abraham? Bukan Abraham sombong menolak permintaan orang itu. Tapi Abraham tahu bahwa yang namanya manusia, meskipun tahu orang bangkit dari orang mati, dia tidak akan didengar. Contohnya, Yohanes 12. Seorang yang dibangkitkan Yesus dari kematian 4 hari. Tubuhnya sudah membusuk. Ketika dia dihidupkan Yesus, pemimpin agama tidak percaya. Justru pemimpin agama ingin membunuh orang itu. Bahkan yang menarik, Yesus sendiri bangkit secara istimewa. Batu tempat menutup gua dia dibaringkan, digulingkan oleh malaikat. Dia keluar. 40 hari dia di dunia. Menyatakan diri kepada murid-muridnya. Bahkan 500 orang. Yang menarik lagi. Para pemimpin agama itu tidak mau percaya. Mengapa? Tapi ini fakta saudara. Fakta. Sebab itu Alkitab berkata. Ada kitab Musa. Ada kitab Nabi. Umurnya sudah ribuan tahun. Sudah terpercaya. Baca. Ibu bapak, Musa hidup sekitar 1400 tahun sebelum Yesus lahir secara manusia. Hidup 3400 tahun dari zaman kita. Dia waktu memimpin Israel keluar dari Mesir, darah domba dicurahkan, ditaruh di depan rumah orang Israel, dan anak sulung orang Israel tidak meninggal. Lalu Musa membentuk kemah suci. Salomo membentuk bait suci. Lalu Hagai dipimpin Tuhan untuk membentuk lagi bait suci yang telah dirobohkan orang kafir. Lalu Raja Herodes di zaman Yesus membangun bait suci yang hebat. Pelajaran apa? Sepanjang Musa sampai zaman Yesus ribuan tahun, darah domba dicurahkan sebagai perlambang Allah di surga yang suci didamaikan dengan manusia yang berdosa melalui pengorbanan atau darah. Sebab itu 1 Petrus pasal 2 ayat 24a berkata, Yesus sendiri menanggung dosa kita di kayu salib. Yesus sendiri, Yesus pribadinya sendiri. Ibu bapak, mengapa Yesus layak menanggung dosa kita? Karena selama dia menjadi manusia, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Selama 33 tahun hidupnya saleh, hidupnya sempurna, tidak ada dosa. Dia pernah berkata, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Kalau seorang pendeta, seorang penginjil, seorang Kristen berkata, siapa yang membuktikan kita berdosa? Saya yakin orang tuanya, anaknya, suaminya, istrinya, tetangganya bisa membuktikan. Karena kita memang orang berdosa. Tapi kalau Yesus berkata, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Tidak ada yang mengacungkan tangan.
termasuk Allah Bapa di surga tahu pikiran Yesus bersih, motivasinya bersih. Sebab itu dia layak menjadi domba yang disembelih untuk menanggung dosa manusia, menanggung nerakanya manusia. Tapi kita juga berpikir, mengapa Yesus sendiri bisa menanggung dosa? Sejak zaman Adam sampai zaman sekarang, mengapa? Biasanya kita menanggung kesalahan orang lain 1:1. Tidak mungkin 1:1000. Tidak mungkin 1:1.000.000. Tapi Yesus ini satu bisa menanggung seluruh dunia punya hukuman dosa maupun dosanya. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Yesus bukan semi ilahi, bukan semi manusia. Yesus bukan Allah yang pura-pura jadi manusia. Yesus bukan Allah yang berkostum manusia. Tapi Yesus adalah Allah 100%, Allah sepenuhnya, Allah full, sekaligus manusia 100%. Sebab itu kematiannya di kayu salib sanggup menanggung dosa seluruh umat manusia. Lazarus diselamatkan oleh darah Yesus. Karena apa? Nanti kita harus melihat bahwa Yesus disalib menanggung dosa umat manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu Yesus sanggup menanggung dosa itu bukan isapan jempol? Bagaimana kita tahu itu benar? Bagaimana itu bukan dusta orang abad pertama? Ceritanya sederhana, faktanya sederhana, yaitu apa? Yesus bangkit. Ibu bapak, penelitian ilmiah berkata, Yesus bangkit itu dongeng, cuma halusinasi, cuma tipuan muridnya. Kalau betul tipuan muridnya, mengapa dari 12 muridnya 11 mati syahid? Bisakah orang mati atas dasar suatu penipuan? Secara ilmiah, kebangkitan Yesus dapat dibuktikan. Berarti ketika dia di kayu salib berkata, sudah selesai, sudah lengkap. Artinya apa? Kematiannya sanggup menanggung dosa manusia. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, tidak usah percaya dia. Tetapi Yesus sudah bangkit, sudah sanggup menyelamatkan manusia dari dosanya. Pertanyaannya, apakah saudara mau seperti Lazarus? Ataukah saudara mau seperti orang kaya? Kalau saudara meninggal malam ini, kemana jiwa saudara? Oh Pak Lim, saya sudah lama ke gereja, saya memberi perpuluhan. Saya tidak tanya itu. Tapi pernahkah saudara minta ampun dosa? Membuka hati, mengundang Yesus masuk di hati untuk mengampuni semua dosa saudara. Menjadi Tuhan dan juru selamat saudara dari dosa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya beri waktu 1-2 menit untuk saudara tenang di hadapan Tuhan. Jikalau saudara meninggal sore ini, malam ini, besok pagi, kemana jiwa saudara? Apakah saudara pernah pada suatu saat minta ampun dosa? Mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Saat ini dalam waktu 1-2 menit, saya minta saudara berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Sejak saya lahir sampai saya meninggal, saya undang Tuhan Yesus masuk. Menjadi Tuhan dan juru selamat saya dari dosa. Dalam waktu 1-2 menit ini,
saya undang saudara berdoa pribadi di rumah saudara masing-masing. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni dosa saya sejak dari kandungan mama saya sampai saya meninggal. Saya buka hati saya untuk Tuhan Yesus masuk menjadi juru selamat saya dari dosa dan menjadi Tuhan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk COVID yang melanda banyak tempat di dunia. Tuhan ampuni dosa kami sengaja maupun tidak. Tuhan kalau boleh kami minta, kiranya Engkau tolong, Engkau hentikan COVID ini secara ajaib. Saat ini saya berdoa untuk perusahaan di mana mereka mengadakan ibadah. Berkati pemiliknya, berkati istri, anak, cucu, menantu, berkati keluarga besarnya. Saya doakan supaya mereka punya hati yang menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Juga lindungi pemilik, staf, karyawan, semuanya Kau lindungi. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari COVID-19. Kalau ada yang sakit, ada yang kecewa, ada yang luka, kiranya Tuhan lawat. Tuhan, mari Engkau tolong mereka. Jadikan mereka memiliki hati yang menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.